الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على نبيه الكريم محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون يقول الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ويقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فيقول النبي صلى الله عليه وسلم من صلى علي واحدة صلى الله عليه عشرا فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Mari kita memperbanyak syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan siang hari ini, Allah mudahkan kaki kita melangkah di masjid yang kita cintai, menjalankan kewajiban kita sebagai seorang mukmin, melakukan salat Jumat. Dan mudah-mudahan di Jumat yang barakah, Jumat yang penuh dengan keberkahan ini, Allah senantiasa terima amal soleh yang sudah kita lakukan dan Allah mudahkan kita melakukan amal soleh berikutnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah salah satu makhluk yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau adalah termasuk makhluk yang mulia dari sekian banyak makhluk yang telah Allah ciptakan di muka bumi ini. Hadirin yang dimuliakan Allah, bukan hanya sekedar makhluk yang mulia, tapi Allah memuliakan beliau sallallahu alaihi wasallam dengan langsung memberikan salawat kepada beliau, dan juga seluruh para malaikat pun diperintahkan oleh Allah untuk membacakan salawat untuknya. Begitu pula kita sebagai seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala pun juga mendapatkan perintah Allah tersebut. Hadirin dimuliakan Allah, dalam sebuah hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah bersabda, "Man shalla alayya salatan," siapa yang bersalawat kepadaku satu kali salawat saja, sallallahu alaihi asyra, maka Allah akan bersalawat untuknya 10 kali lipat. Di dalam hadis yang lainnya, dan hadis ini diriwayatkan oleh para ulama dan juga dikatakan sahih oleh Syekh Al-Albani, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla alayya aw sa'ala liyal wasilah haqqat alaihi syafa'ati yaumal qiyamah." Siapa yang bersalawat kepadaku lalu kemudian memohonkan kepada Allah untukku al-wasilah, maka dia berhak mendapatkan syafaat kelak di yaumul qiyamah. Dari sinilah kita tahu dan sering kita mendengar pula perintah daripada Allah Subhanahu wa taala di setiap hari Jumat. Para khatib menyampaikan, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat kepada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, maka berselawatlah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Al-Hafidz Ibnu Katsir di dalam tafsirnya beliau menyampaikan, innallaha subhanahu akhbara ibadahu bimanzilatin 'indih bimanzilati 'abdihi wa nabiyhi 'indahu fil mala'il a'la. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengkabarkan kepada kita semua akan kedudukan hambanya, akan kedudukan nabinya di tempat yang tinggi dan sangat mulia. Bi annahu yuthni 'alaihi 'indal malaikatil muqarrabin, yaitu Allah Subhanahu wa taala menyebut dan memuliakan, mengagungkan Rasul sallallahu alaihi wasallam di sisi makhluknya, para malaikat yang dekat dengannya. Wa innal malaikata tusalli alaihi, dan begitu pula sungguhnya para malaikat pun bersalawat untuknya. Thumma amara ta'ala ala ahlil alam as-sufli bis salati wat taslim alaihi. Kemudian Allah perintahkan kepada para penduduk alam bawah, yaitu yang dimaksud di sini adalah bumi, diperintahkan untuk bersalawat kepadanya. Liyajtami'a ats-tsana' alaihi min ahlil alamin al-'ulwi was-sufli jami'an, agar supaya dua salawat dipadukan antara salawat penduduk langit dan penduduk bumi, dijadikan satu untuk beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah, lalu kapan kita bersalawat? Kapan kita disyariatkan oleh agama kita ini membaca salawat untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yang pertama adalah kita diperintahkan dan disunnahkan memperbanyak membaca salawat di setiap hari Jum'ah. Pada hari ini, hari yang sangat mulia, Sayyidul Ayyam, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membaca banyak salawat untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadisnya Rasulullah bersabda, "Aktsiru alayya minas salati fi kulli yaum jum'ah, fa inna salata ummati tu'radu alayya min kulli yaum jum'ah." Perbanyaklah kalian untuk membaca salawat atasku di setiap hari Jum'ah, karena salawat yang kalian ucapkan ditunjukkan oleh Allah, disampaikan oleh Allah kepadaku setiap hari Jum'ah. Faman kana aktsaruhum alayya salatan kana aqrabahum minni manzilatan. Siapa di antara kalian yang paling banyak salawatnya kepadaku, maka dialah orang yang paling dekat kedudukannya denganku, dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya hadirin sekalian, jangan lepas lisan kita di hari Jumat ini daripada membaca salawat untuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, kapan kita bersalawat kepada Nabi? Yaitu bersalawat ketika nama beliau, nama Nabi Muhammad disebut, maka kita disyariatkan untuk membaca salawat untuknya. Dalam sebuah hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, "Raghima anfu rajul." Sungguh orang itu akan terhina, orang itu akan celaka. Dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Namaku disebut di sisinya, tapi dia tidak melakukan dan tidak membaca salawat untukku. Dalam hadis yang lainnya Rasulullah menegaskan, al-bakhil, yang dimaksud orang yang bakhil yang sesungguhnya itu adalah man dzukirtu indahu falam yusalli alayya, yaitu orang yang namaku disebut di sisinya, dia tidak membaca salawat untukku. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh karenanya setiap kita mendengar nama Nabi Muhammad, kita segera ucapkan sallallahu alaihi wasallam. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kapan kita bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Adalah ketika kita membaca doa. Membaca doa apa? Doa azan. Doa selesai azan. Di sini kita disyariatkan untuk membaca salawat terlebih dahulu, baru membaca doanya. Dalam sebuah hadisnya Fadalah bin Ubad, ya, dalam riwayat Fadalah bin Ubad, dia mengatakan, sami'an Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulan. Ya, ketika kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, disyariatkan untuk salawat. Rasulullah pernah mendengar ada orang di belakang beliau yang kemudian pada saat itu orang ini langsung berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, yad'u fi salatihi falam yusalli 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan orang ini belum membaca salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah bersabda, ajila hadza
Orang ini doanya terburu-buru. Selesai orang ini berdoa, dipanggil oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian beliau pun bersabda, "Idza shalla ahadukum," kalau ada di antara kalian yang berdoa kepada Allah, "falyabda bihamdillahi wassana'i alaih." Yang pertama hendaklah dia memuji Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua adalah kemudian tsummal yusalli 'alan nabiy sallallahu alaihi wasallam, lalu membaca salawat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, tsummal yad'u ba'du bima syaa, kemudian setelah itu berdoalah apapun yang dia kehendaki. Jadi kalau kita berdoa kepada Allah, jangan tiba-tiba ujuk-ujuk langsung kita minta kepada Allah, Rabbi, Ya Rabbana, dan lain sebagainya. Baca pujian-pujian dulu kepada Allah. Sebut nama-nama Allah Al-Asma'ul Husna. Kita berwasilah, kita bertawassul dengan Al-Asma'ul Husna dalam doa-doa kita. Kemudian setelah itu kita baca salawat, dan kemudian kita membaca doa, meminta apapun yang kita inginkan. Karena salawat adalah bagian daripada dikabulkan doa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kapan lagi kita membaca doa, membaca salawat untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam? Yaitu ketika kita keluar dan masuk masjid, masuk dan keluar dari masjid. Bagaimana doanya? Maka di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada kita ketika doa masuk ke dalam masjid. Bismillahi wassalamu ala rasulillah, Allahumma ufir li dhunubi waftah li abwaba rahmatik. Ketika kita masuk ke dalam masjid. Lalu bagaimana kita keluar dari masjid? Rasulullah mengajarkan kepada kita, Bismillahi wassalamu ala rasulillah, Allahumma ufir li dhunubi waftah li abwaba fadlik. Dalam riwayat ini, riwayat Al-Imam At-Tirmidzi, Ibnu Majah, dan juga para ulama-ulama hadis yang lainnya mensahihkan hadis ini. Oleh karena itu hadirin sekalian, mari kita perbanyak salawat kepada beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kelima adalah kapan kita bersalawat kepada Nabi, yaitu ketika kita selesai mendengar adzan sebelum memulai doa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza sami'tumul muadzin," kalau kalian mendengar muadzin sedang mengumandangkan adzannya, faqulu mithla ma yaqul, ucapkanlah seperti apa yang diucapkan oleh muadzin itu. Thumma sallu alayya fa innahu man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha 10. Kemudian setelah selesai, bersalawatlah kepadaku, karena sesungguhnya siapa yang bersalawat kepadaku 1 kali salawat, maka Allah akan bersalawat untuknya 10 kali lipat. Thumma salu Allah liyal wasilah, lalu kemudian mintalah kepada Allah untukku al-wasilah. Kenapa demikian? Fa innaha manzilatun fil jannati la tanbaghi illa li'abdin min ibadillah. Karena al-wasilah itu adalah kedudukan hamba daripada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang tidak diperkenankan kecuali hamba yang memang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa arju an akuna ana huwa man sa'ala liyal wasilah halat lahu asy-syafa'ah. Dan saya berharap manzilah kedudukan yang di sisi Allah Subhanahu wa taala itu adalah aku, dan siapa yang bersalawat kepadaku memohonkan wasilah untukku, berhak dia mendapatkan syafaat untuknya kelak di yaumul qiyamah dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah sekali hadirin sekalian. Jadi sebelum kita memulai doa Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah, kita mulai terlebih dahulu dengan membaca salawat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan yang terakhir, kapan kita bersalawat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam? Yaitu kita bersalawat tatkala kita bertasyahud di dalam salat-salat kita. Jangan lewatkan salawat ini, karena ini adalah bagian daripada tata cara salat yang didapat oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam pada saat peristiwa Isra dan Mi'raj, dan itu menjadi doa untuk seluruh orang-orang yang saleh. Ibnu Qayyim mengatakan, kata para ulama, bahwa siapa yang ingin mendapatkan doanya orang mukmin di seluruh dunia, di muka bumi ini, maka hendaklah dia menjadi orang yang saleh, karena masuk dalam kategori doa
yang dibacakan setiap mukmin di dalam salatnya. Setelah bersolawat, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan pujian daripada Allah Subhanahu wa taala, "Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh." Rasulullah mendapatkan pujian langsung dari Allah. Tapi Rasulullah tidak hanya sekedar menerima, dan beliau pun berdoa kepada Allah agar doa dan salawat itu juga diberikan meluber kepada seluruh orang-orang yang beriman dan orang-orang yang saleh. Dan beliau mengatakan, "Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin." Keselamatan, rahmat untuk kami semua dan juga untuk hamba-hamba yang saleh. Para ulama mengatakan, hamba-hamba yang saleh yang dimaksud di sini adalah siapapun yang mensolehkan dirinya, maka dia termasuk dan mendapatkan bagian daripada doa seluruh umat Islam di muka bumi ini. Mudah-mudahan kita semua dimudahkan lisan kita untuk membaca salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Allah mudahkan kita menjadi hamba-hamba yang saleh. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون يقول تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته wala tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah pada kesempatan khutbah yang kedua ini kita mohon dengan kekhusyuan dan kekhuduran hati kita agar kita termasuk orang-orang yang dimudahkan oleh Allah menerima kebenaran, ditunjukkan selalu pada jalan yang benar, dikumpulkan bersama dengan sahabat-sahabat yang saleh kita, sehingga kita nanti menghadap Allah, menemui Allah dalam keadaan mendapatkan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين واخذل من خذل المسلمين أعداءك أعداء الدين يا رب العالمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح لنا وولاة أمورنا. اللهم وفقنا ووفقهم لما فيه صلاحهم وصلاحنا وصلاح الإسلام والمسلمين يا رب العالمين. اللهم عبد عنهم بطانة السوء والمفسدين وقرب إليهم الخير والناصحين يا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وأقم الصلاة.